Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tools edit object di Visual Lab. Yang pertama mengenai tentang import. Import digunakan untuk menambahkan dan mengambil objek yang kita pilih. Contohnya, saya mengambil objek ini. Kemudian di sini ada tulisan reselect, yaitu digunakan untuk mengganti objek yang kita inginkan. Kemudian di sini ada delete untuk menghapus apabila objek ini memang tidak dibutuhkan. Kemudian ada crop digunakan untuk memotong bagian di dalam objek yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada copy digunakan untuk menggandakan objek yang kita punya. Kemudian ada to front itu berguna untuk memindahkan objek yang di belakang ke depan. Sebaliknya to back itu digunakan untuk memindahkan objek paling depan ke belakang. Kemudian ada position berguna untuk menggeser objek yang kita ambil ini. Kita bisa mengatur px atau jarak untuk menggeser objek tersebut. Kemudian ada relative position digunakan untuk menggeser objek atau gambar ke paling kiri ataupun paling kanan, paling atas, paling bawah, ataupun untuk ke tengah kanan kiri, ataupun ditaruh tengah atas bawah biar imbang. Kemudian ada relative size, ini digunakan untuk mengatur ukuran objek ataupun gambar yang kita ambil. Kemudian ada color ini digunakan untuk mengganti warna pada objek ataupun gambar yang kita pilih. Kemudian tekstur ini digunakan untuk menambahkan foto ke dalam objek ataupun gambar yang kita ambil. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan di dalamnya objek tersebut foto yang kita pilih. Kemudian opacity digunakan untuk mengatur ketebalan objek ataupun gambar yang kita ambil. Kemudian color filter itu digunakan untuk mengatur yaitu warna, saturasi, brightness, kecahayaan, dan kontras. Kemudian ada stroke digunakan untuk memberi lapisan pinggiran seperti list begitu. Kemudian eraser ini digunakan untuk menghapus bagian yang kita tidak inginkan. Kemudian ada mask digunakan untuk memotong objek yang sesuai kita inginkan, seperti ini. Nah, kemudian ada eraser color. Di sini eraser color digunakan untuk menghapus background. Yang terhapus di background biasanya yang berwarna putih, itu akan dapat terhapus oleh eraser background. Kemudian ada rotate ini adalah rotasi untuk memutar objek ataupun gambar yang kita pilih. Kemudian ada 3D rotate ini digunakan untuk memutar kanan ataupun kiri secara 3 dimensi, bawah ataupun atas, kiri ataupun kanan secara 3 dimensi. Kemudian ada 3D shape ini digunakan untuk membuat shape secara 3 dimensi. Contohnya kita rotasikan ke bawah, terus kita beri depth,
kita beri depth supaya 3D. Terus kita mengatur kehitaman bawahnya. Dan dapat mengatur cahayanya, mungkin segitu. Kemudian ada perspektif, ini digunakan untuk menyesuaikan gambar yang kita inginkan. Kemudian ada shadow. Shadow ini memberi bayangan pada objek ataupun gambar yang kita ambil. Kita bisa mengatur blur di sini, mau ke kanan atau kiri, bawah ataupun atas. Kemudian ada inner shadow. Inner shadow ini digunakan untuk memberi efek bayangan ke dalam objek ataupun gambar yang kita pilih. Mau kita condong ke kanan ataupun kiri, kita condongkan ke atas ataupun bawah. Kemudian ada emboss. Emboss ini seperti memberi efek cembung, seperti 3D gitu. Tapi entah kenapa ini menjadi rusak begini. Dah. Itu termasuk semua jenis tools yang berada di import. Kemudian yang kedua ada draw. Draw ini digunakan untuk kita menggambar atau melukis di dalam Pixellab. Kita pilih dulu warna yang kita inginkan, contohnya putih. Kita bisa undo, kita bisa pilih ukuran pena yang kita inginkan, terus kesemutannya juga gitu. Udah jadi. Kemudian kita bisa edit seperti halnya impor yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada browser. Browser ini dapat kita gunakan untuk kita membuat shape. Tambah, ini kita gabungkan. Opacity kita kasih, dan kita kasih warna. Pun warna pinggir di sini, stroke, warna stroke. Udah jadi. Dan kita dapat mengedit seperti halnya tools yang berada di import. Kemudian ada arrow. Arrow di sini seperti shape ya. Seperti shape yang berguna untuk membuat arah-arah panah, arah kotak, dan arah ya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa mengedit seperti halnya tools pada impor yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada stiker. Jika kita ingin menambahkan stiker, kita dapat memilih tool stiker. Kita tinggal tambahkan aja stiker yang kita inginkan, dan untuk menghias desain kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.